Munas ketiga semakin dekat. Cakep. IKFH bersatu erat. Cakep. Nomor 3, pilihan tepat. Cakep. Masa depan cerah dan kuat. Oke. Salam progresif. Selamat datang Mas dan Mbak semua di podcast regresif IKFH Undip, edisi spesial yakni Munas ketiga IKFH Undip tahun 2025. Apa kabar Mas dan Mbak semua? Saat ini saya Adet Hari, alumni FH Undip angkatan 2009. Saat ini kita akan mengenal salah satu calon Dewan Formatur, yakni Mas Hendra Warman, yang biasa dipanggil dengan Mas Cie. Ya. Mas Cie ini angkatan 2002, masih sangat muda. Jadi dari 3 calon Dewan Formatur, Mas Cie adalah salah satu yang paling muda. Ya. Kita kenalan dulu dengan Mas Cie. Mas Cie, apa kabar Mas Cie? Alhamdulillah baik, Mas ya. Ade. Oke. Salaman dulu mungkin ya. Sehat ya Mas? Insya Allah sehat. Oke. Pertama mungkin kita kenalan dulu secara personal dengan Mas Cie. Mas Cie ini angkatan 2002 ya Mas Cie ya? Ya. Boleh diceritakan Mas Cie selama kuliah seperti apa? Terima kasih Mas Ade. Sebelumnya mungkin saya juga ingin menyapa Mas Mbak ini. Saya ada satu pantun. Silakan Mas Mungkin Cie. boleh ya? Senyum merekah di pagi hari. Cakep. Munas IKFH sebentar lagi. Cakep. Saya Hendra Warman hadir di sini mengajak alumni untuk bersinergi. Oke, sinergi ya, sesuai dengan visi dari Mas Cie ya. Oke, Mas Cie boleh cerita Mas Cie terkait dengan selama perkuliahan di tahun 2002 itu. Oke. Ini mau cerita yang sebenar-benar cerita atau cerita yang sampai yang sedih-sedihnya atau gimana nih? Semua Mas Cie. Boleh Semua yang ya? sedih, boleh yang bahagia. Oke. Mas Ade, saya ini biasa dipanggil Mas Cie. Saya Hendra Warman. Saya lahir di Jakarta, SD, SMP, SMA di Jakarta, dan saya dari keluarga Minang. Oke. Darah Minang ya Mas? Darah Minang ya. SMA saya 55 Jakarta, Duren 3. Sejak saya dapat pengumuman SPMB waktu itu ya, UMPTN zaman saya dapat langsung berangkat. Saya ke Semarang, atau kalau orang Jakarta bilang itu Jawa katanya. Mau kemana ke Jawa? Nah itu ke Jawa. Itu sejak saya dapat pengumuman itu, maka saya mulai mencari tahu Undip kotanya di mana, kota Semarang. Mulai saat itu juga saya cari. Dan saya berangkat ke Undip itu dengan sendiri. Dapat petunjuk naik kereta. Kereta apa dulu Mas? Kalau Senja. saya tahu, Senja. Senja. Kalau Mas Ade Tawang Jaya. Mungkin taraf yang masih harus empet-empetan waktu itu. Berarti masih di bawah saya berarti ya. Betul. Karena Senja saya kan. Nah, saya naik Senja itu kalau nggak salah berangkat jam 8 kurang, sampai di Tawang itu jam 4 menjelang subuh. Sholat subuh, berangkat, lalu akhirnya saya nggak tahu kemana-mana. Kita tanya, oh ke Undip katanya. Undip ya, ayo. Rupanya ada bapak-bapak yang membantu saya untuk mengantarkan sampai ke areal peleburan lah. Oke, dulu masih peleburan ya Mas? Ya, Simpang 5. Wih, ternyata yang disebut Jawa itu nggak kuno-kuno banget gitu ya. Ternyata kota juga. Betul. Nah, setelah masuk ke dalam, wih, saya lihat kampusnya besar sekali. Gagah gitu. Ternyata saya lihat lagi, gedung yang gagah itu ternyata bukan kampus saya. Itu gedung Bank Indonesia. Oh. Ternyata saya jalan lagi, oh ini kampusnya. Oke. Saya masuk ke dalam,
Lalu akhirnya registrasi dan cukup lama dan saya dapatkan alma mater di hari itu juga. Setelah itu baru saya cari kos sebagainya. Alhamdulillah banyak yang saya jumpai gitu ya. Di Undip itu di hari pertama saya datang menginjakkan ke kampus itu ada beberapa komunitas kedaerahan, ada organisasi mahasiswa yang semuanya itu saya rasakan waktu itu saya dibantu. Alhamdulillah saya dapat dari organisasi ada namanya itu Himpunan Mahasiswa Islam. Dia membantu saya untuk mencarikan kos-kosan. Saya dapat juga. Dapat di mana dulu, Mas? Di Peleburan. Selain itu juga ada organisasi lain yang juga membantu saya. Namanya IKAMI. Oh, IKAMI. IKAMI ini Minang ya? Ikatan Mahasiswa Minang. Minang. Dua organisasi memberi tawaran ya. Mau kos-kosan atau mau rumah yang kita tinggal bersama. Kalau kos-kosan ini teman senior saya waktu itu dari organisasi tadi. Sementara yang satu lagi ini satu rumah disewa untuk bersama-sama. Wah, saya juga agak bingung juga. Akhirnya saya putuskan untuk saya ikut yang Ikatan Mahasiswa Minang. Disitulah saya mulai belajar mengenal dan baru memulai kuliah gitu ya. Tapi di hari itu kan nggak langsung kuliah. Setelah kita dapat alma mater, akhirnya saya 2 hari di Semarang, saya balik ke Jakarta. Baru orang tua saya bawa, saya tunjukkan ini tempat kuliah saya, ini kos-kosan, walaupun bukan kos-kosan lah ya, rumah bersama ya. Lalu itu ada bilik-bilik, nah kita tidur bersama. Satu kamar dulu diisi berapa itu, Mas? Maksimal itu ada yang 6. 6. Ada yang 2 dan 3 gitu. Ya karena memang kamar itu nggak dibuat untuk kamar kos-kosan layaknya kos-kosan yang sekarang ya. Jauh dari kos eksklusif yang ada AC-nya. Jauh dari kos yang yang elit sekarang lah. Betul. Nah, tapi itu satu rumah ada beberapa kamar kita isi bersama. Itu pengalaman saya pertama kali datang ke Undip untuk memulai. Itu Mas Ade. Nah, setelah itu saya memulai untuk kuliah perkenalan dengan organisasi waktu itu. Ada Badan Eksekutif Mahasiswa. Kalau di zaman saya dulu Mas Ade, masih ada itu orientasi mahasiswa baru ya. MOS itu ya. Istilahnya apa dulu? Ospek ya. Nah, tapi saya kira itu ospek nggak yang gimana-gimana, tapi itu adalah mengeratkan kami waktu itu. Ospek dibentuk satu tim lain suruh mencari tugas dan sebagainya. Nah, saya mengalami proses ospek dulu tuh cukup berguna bagi saya. Karena saya nggak tahu kota Semarang, teman baru, dan kita penuh semangat untuk menuntut ilmu waktu itu. Itulah awal-awal perkuliahan saya. Kemudian kita baru mulai belajar tentang mata kuliah awal gitu ya. PHI, PIH, ilmu negara, kewarganegaraan, masuk pagi. Saya masih ingat waktu itu. Karena kita ini mahasiswa perantauan ya, artinya memulai kadang siang, telat gitu ya, telat masuk kampus, telat masuk kelas. Nah, ada satu dosen dulu, saya ingat itu, masuknya kalau yang telat itu harus masuk lewat pintu depan, nggak boleh lewat pintu belakang. Nah, setiap yang telat itu ya sudah pasti kena. Kalau sekarang bully kali ya. Tapi itu dulu biasa aja. Karena itulah hukuman bagi kita yang telat. Kemudian ada juga ikut organisasi lain. Ada UKM. Kebetulan saya karena
memang merasa mahasiswa rantau gitu ya, dan waktunya cukup banyak, saya hampir seluruh UKM itu hampir saya ikuti, kecuali UKM keagamaan gitu ya. Nah, saya cuma di salah satu yang saya yakini aja, itu saya ikuti. Nah, Kalau kemudian boleh tahu apa aja Mas UKM yang waktu itu diikuti? saya ikut Gema Keadilan. Oke, Gema Keadilan ya. Gema Keadilan itu kita diajarkan menulis gitu ya, redaksional. Saya pun juga ikut ALSA. ALSA itu melatih kita, kalau bagi saya ya, menguatkan bahasa Inggris gitu ya. Yeah. Kemudian juga melatih jejaring kita dan pergaulan yang cukup luas juga, nggak cuma di kampus kita, tapi kampus lain juga, bahkan internasional. Kemudian ada KKI. KKI itu rohis ya, rohis di fakultas. Kemudian juga ada yang apa itu ya? Saya lupa sendiri jadi ini. GK ikut juga di BEM. Oh, di BEM juga ikut ya? Ya? Ikut sebagai mahasiswa baru itu kan, ikut kepanitiaan. Dan saya sempat juga menjadi ketua bidang dari Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Undip. Kalau logo Senat saat ini itulah, seingat saya itulah logo yang dibentuk zaman Senat kami waktu itu. Dengan ada bintang-bintang di sininya. Kemudian selain itu saya juga setelah di fakultas saya lebih banyak waktu itu akhirnya aktif di UKM universitas. UKM apa itu Mas? UKM Koran Kampus Manunggal. Kalau sekarang dikenal dengan Lembaga Pers Mahasiswa Manunggal ya. Saya terakhir di Manunggal itu sebagai pemimpin umum Manunggal di UKM di level universitas. Nah itulah aktivitas saya, Mas Ade. Hingga selesai saya 4 tahun, 2002, 2004 saya, Lulus. sorry 2006. Oh, 2006. Enggak ada yang 2004. 2006 saya lulus, cepat banget enggak, telat juga enggak, ya mungkin rata-rata ya sedang. Setelah 2006 itu, alhamdulillah saya dapat beasiswa double degree di FISIP. FISIP itu Magister Ilmu Politik. Di Magister Ilmu Politik itu di mana tuh Mas? Di Undip juga. Undip, di Undip juga. Undip juga. Di Undip juga selesai 2 tahun, tapi saya tidak berhasil untuk double degree yang di luarnya, dan saya harus menyelesaikan di Indonesia. Di Indonesia di Magister Ilmu Politik. Oke. Selesai. Selesai tahun berapa Mas? 2008 ya. 2008 ya. 2008. Berarti karena tepat waktu sekali ya Mas ya. Karena kalau nggak tepat waktu, karena kita dibiayai kan, siapa lagi yang biayai nanti? Iya, betul. Nah itu. Jadi karena beasiswa double degree itu cukup berguna bagi saya. Biaya tempat, biaya pendidikan, biaya transport, semua itu dibiayai. Nah, selesai itu 2009 saya balik ke Jakarta. Balik saya ke Jakarta ini, saya tidak di dunia hukum, tapi saya di dunia politik, riset politik tepatnya. Saya di lembaga survei politik. Oke. Lembaga surveinya apa tuh Mas namanya? Namanya itu kalau sekarang itu ya, ada dulu Andrinov Caniago itu abang saya. Kemudian juga Bang Hasan Nasbi, Cyrus Network. Oke. Itu lembaga polster yang saya ikut dirikan ya bersama-sama dengan senior itu dulu. Tapi 2010 sebelum lanjut ke situ Mas, saya mau tanya. Mas kan S1-nya hukum nih. Terus ternyata pada saat selesai S2 memilih ke lembaga survei bidang politik. Itu pertimbangannya apa, Mas? Pertimbangannya adalah ada satu guru saya
profesor ya saat ini ya, Bu Erlin Indarti, yang itu dosen pembimbing saya, yang menerangkan tentang hukum dengan paradigma-paradigmanya. Hukum tidak bisa dalam satu perspektif. Hukum tidak dalam satu tafsir. Hukum juga bisa didekati dengan ilmu-ilmu lain. Saya memang ada kesempatan untuk belajar magister ilmu hukum. Tapi ada kesempatan waktu itu magister ilmu politik. Karena kata-kata beliau dulu ya, belajar hukum dengan sudut pandang atau pendekatan lain, coba. Nah, saya pada titik itulah mencoba memahami hukum dari kacamata politik. Dari kacamata politik. Karena saya di Fakultas Hukum Undip dulu, kalau kita ada bagian ya, bagian itu namanya dasar-dasar ilmu hukum. Yang mahasiswanya sedikit sekali itu. Sangat sedikit. Mahasiswa skripsi dasar-dasar ilmu hukum itu cuma 5 tahun, 7 tahun sekali baru ada itu. Seingat saya dulu, Kang Asep, itu pun juga bukan dasar-dasar ilmu hukum, tapi hukum dan masyarakat kalau nggak salah. Lalu saya di 2006, kemudian setelah itu ada junior saya itu kalau nggak salah Ja'far ya, kalau nggak salah dia mengambil atau hukum dan masyarakat ya. Saya belajar itu karena mahasiswanya sangat sedikit, belajar kita itu cuma dosen saya, Bu Erlin, saya, kemudian ada Prof. Yusriyadi, saya, kemudian ada almarhum ya, Pak, saya lupa namanya itu. Hampir rata-rata belajar kita kayak gitu. Dan itu mendalami kitab sucinya Fakultas Hukum Undip, yakni buku merah, buku ilmu hukum Prof. Sajipto Raharjo. Betul. Itu buku yang sangat legend ya, Mas. Ya. Sampai sekarang masih kita gunakan. Karena itu kan dibaca-baca atau dibolak-balik sama fakultas sama S1. Dimulai dipelajari oleh teman-teman S2 dan mulai dikritisi oleh teman-teman S3. Kan itu buku ilmu hukumnya itu kan. Betul. Kalau kita waktu S1 tuh bolak-balik ini nggak paham-paham. Oke. Nah, dasar-dasar ilmu hukum itu saya ingat itulah yang di dalam. Baik, Mas, kita lanjut, Mas, tadi sampai ke lembaga survei. Setelah itu, Mas beralih ke kemana, Mas? Saya setelah ikut mendirikan Cyrus Network bersama Hasan Nasbi yang sekarang Kominfo dia. Itu Hasan Nasbi. Lalu saya akhirnya memutuskan kembali kalau saya ingin kembali ke hukum. Rupanya di dunia riset politik itu saya nggak terlalu tertarik. Bukan nggak saya tertarik, tapi saya pengen mencoba untuk yang profesi hukum. Maka sejak 2010 saya memulai pendidikan khusus profesi advokat. Setelah saya diterima bekerja menjadi staf di kantornya Hendro Priyono. Jadi Pak Hendro Priyono ini tempat awal mula berprofesi sebagai advokat ya, Mas? Iya. Itu tahun berapa, Mas? 2010. 2010 ya. 2010 saya dibiayai untuk pendidikan PKPA-nya karena lumayan mahal juga waktu itu. Sekitar berapa dulu, Mas? 5 juta ya. Sekitar 5 juta. Itu dibiayai hingga lulus ujian. Nah, setelah ujian itu baru kita menunggu sumpah. Zaman dulu profesi advokat itu organisasi advokat ya. Zaman saya waktu itu Pradi dan ada KAI. Pradi masih satu, ada KAI. Nah, Pradi ini agak lama untuk melakukan penyumpahan seorang advokat. Saya ingat saya itu waktu itu menunggu sampai 3 tahun setelah saya itu. Padahal sudah cukup ini.
karena di Jakarta waktu itu belum sempat ini ya, belum sempat ada agenda pelantikan. Hingga akhirnya karena niat saya sangat kuat untuk menjadi advokat yang berlisensi supaya bisa ikut dalam ruang persidangan, akhirnya saya putuskan saya pindah domisili, pindah KTP ke Depok. Kebetulan saya tinggal di Depok, Mas Ade. Nah, saat itu ada pelantikan penyuluhan advokat yang lebih dekat di Kota Bandung. Nah, sejak itulah di 2013 atau 2014 saya sudah punya license advokat. Sampai sekarang dan sudah diperpanjang terus. Setelah dari kantor law firm yang pertama? Kantor law firm pertama itu hampir 8 tahun ya. Hampir 8 tahun. Setelah 8 tahun saya di kantornya Hendro Priyono, saya putuskan untuk membuka kantor hukum sendiri. Dan akhirnya di 2000, itu di tahun berapa itu, Mas? 2018, 17-18 ya, saya bangun kantor hukum saya, namanya Bana & Co Law and Strategic Firm. Bukan law firm saja, tapi ada Law and Strategic Firm. Nah, di situ saya bersama teman-teman membangun kantor hukum dan strategi dengan memberikan layanan jasa jasa hukum umumnya law firm, dan juga ada jasa hukum bisnis. Saya punya lisensi konsultan haki dan saya juga punya lisensi kurator dan sekaligus juga mediator. Saya mediator bisnis maupun mediator umum itu. Nah, itu Mas Ade. Berarti palu gada ya kantor firmnya ya. Apa aja bisa ya Mas ya? Ada mediator, kemudian kurator. Iya. Palu gada dalam artian tetap ada spesifiknya. Saya spesifiknya ke hukum bisnis. Menghukum bisnis itu. Hukum bisnis ya. Ya. Nah, kantornya boleh tahu di mana Mas kantornya? Kantor saya di Pesona Kayangan. Di Pesona Kayangan itu di Kota Depok. Kebetulan saya ini ya mengambil satu tempat di perumahan itu di Pesona Kayangan Depok. Saat ini partnernya ada berapa Mas? Kalau boleh tahu. Di situ partner ada 3 dan selebih itu asosiat dan magang. Teman-teman magang saya berdayakan. Bahkan juga anak-anak Undip itu ada beberapa itu ikut magang. Entah itu magang tujuan akademisnya maupun magang untuk memperkaya pengetahuan aja, karena dia libur kan, silakan belajar. Oh ya, Mas Ade, saya sejak lulus keluar dari kantornya Hendro Priyono itu, saya juga mendirikan satu yayasan namanya Lembaga Bantuan Hukum Depok, LBH Depok. Saya mendirikan itu bersama senior kita juga, ada Mas Zentoni, ada ikut juga di situ tuh ada Destinal ya, ada Mas Yaya juga di situ dan teman-teman lain. Oh, dengan Mas Yaya ya? Iya. Nah, sampai saat ini saya didapuk sebagai Direktur LBH Depok. Nah, kalau Mas Ade nanti coba lihat di Google gitu ya, Bantuan Hukum Depok atau LBH Depok, itu adalah LBH Depoknya alumni. Ya, saya alumni IKFA inilah di situ. Nah, di LBH Depok ini full pro bono, full gratis. Karena memang dibentuk waktu itu pemikirannya itu kita yang sebenarnya itu alumni Undip ya, alumni Fakultas Hukum Undip, ya cuma beberapa itu, untuk kita mencari uang penghasilan dengan komersil law firm kita di Jakarta, lalu kita tinggal di Depok ini untuk berbuat buat masyarakat. Nah, kita bentuklah dulu namanya LBH Depok. Sampai sekarang masih aktif. Dan saya kebetulan masih sebagai Direktur LBH Depok.
Oke. Pertanyaan berikutnya, Mas. Apa yang melatar belakangi Mas menyalonkan diri sebagai calon Dewan Formatur IKFA? Boleh Wah, diceritain, Mas? ini pertanyaannya sangat ini. Karena saya selama ini nggak pernah nyalon. Karena laki-laki itu kan nggak ke salon kan. Itu salon, Mas ya, bukan calon ya. Ya, pertama, kenapa saya mencalonkan diri sebagai salah satu dari calon Dewan Formatur IKFA Undip. IKFA Undip ini bukanlah organisasi baru bagi saya. Sejak pendirian di awal Munas 1, walaupun saya tidak termasuk tercatat sebagai pendiri, tapi penggembira, penghibur di Munas 1 pendiri itu, di Kemang waktu itu, saya ikut. Lalu Munas 2, saya panitia. Di Munas 3 ini, saya ikut menjadi kontestan calon Dewan Formatur. Saya berpikiran alumni Fakultas Hukum Undip ini sangat banyak dan sangat survive gitu. Dan di waktu saya menjadi ketua panitia pelantikan Mas Reddy sebagai ketua umum, saya punya, saya sampaikan ke teman-teman, kita harus bangun suasana pelantikan ini yang membanggakan alumni. Kita pilih waktu itu di Hotel Saripan Pasifik, 0, sekian dari istana, itu menjadi pusat. Hadir tokoh-tokoh, ketua MK waktu itu, Prof. Arif juga, kemudian ada pejabat-pejabat lain. Tujuannya adalah untuk membanggakan kepada alumni Fakultas Hukum ini, dia punya satu organisasi alumni yang disegani. Itu. Nah, ketiga, saya melihat potensi-potensi dari IKFA Undip ini masih sangat besar dan banyak yang perlu digali. Dan penggalian itu oleh pendahulu sebelumnya, Prof. Arif, Mas Reddy, saya rasa itu sudah bagus, tapi masih perlu digali lagi dan sangat banyak. Itu pendapat saya, Mas Ade. Oke. Pertanyaan terakhir mungkin yang bisa ditanyakan adalah dari berbagai program kerja yang nanti akan dilakukan, kira-kira program kerja apa yang menurut Mas itu penting untuk diadakan ke depan di IKFA, Mas? Ya, satu program yang menurut saya penting lah, walaupun inilah programnya beririsan dengan organisasi lain ya, dalam hal ini IKA Undip dan juga universitas dan juga fakultas. Saya berharap program ini bisa terrealisasi adalah adanya kampus Undip di luar kampus utama di Jakarta ini. Kampus utamanya kan di Kota Semarang ya. Nah, tapi di Jakarta, di daerah khusus Jakarta ini belum ada. Kenapa? Brawijaya sudah ada. Hasanuddin sudah ada. Pajajaran sudah ada. Undip tidak pernah ada. Saya berharap sekali dengan IKFA ini, walaupun bukan sebagai motor utamanya, dia hanya mendukung. Nah, karena apa? Fakultas Hukum itu sangat potensi untuk bisa mendukung itu bersama dengan fakultas lain, ekonomi, fakultas hukum ya, dan lain sebagainya. Baik, kita ke sesi terakhir, closing statement dari Bang Cie. Silakan Mas Cie. Baik, Mas Ade, tentu Munas 3 ini adalah Munas yang diharapkan dapat menghasilkan satu ketua umum sebagai motor penggerak dari organisasi ini yang dapat melanjutkan, yang dapat mengeksekusi
yang dapat merefresh segala program kerja kepengurusan sebelumnya. Program kerja yang sebelumnya belum terlaksana dilaksanakan di hasil dari Munas 3 ini. Kalau yang belum, maka dimulai oleh Ketua Umum hasil dari Munas 3 ini. Kenapa? Karena IKFH Undip dalam sekitar 2 tahun belakangan ini, atau 1,5 tahun belakangan ya, saya merasakan agak tersendat. Kencang sudah di awal, lalu tiba-tiba agak tersendat. Nah, yang tersendat ini adalah ada program-program kerja yang bagus yang belum dikerjakan. Nah, saya pikir itu yang bisa dilakukan. Ya tentu saja hasil ketua umum baru nanti juga ada program terbarunya gitu ya. Tapi yang sudah ada itu sudah bagus. Saya sangat mengapresiasi kepada pengurusan sebelumnya karena itu sudah bagus. Dan tinggal ditambah lagi nanti di kepengurusan barunya gitu. Nah, sebelum diakhiri nanti oleh Mas Ade, saya ada pantun ini Mas Ade. Ya, silakan, boleh Mas. Ya? Boleh banget Mas. Munas ketiga semakin dekat. Cakep. IKFH bersatu erat. Cakep. Nomor 3, pilihan tepat. Cakep. Masa depan cerah dan kuat. Oke. Sorry, ada satu pantun lagi. Satu lagi Mas. Oke, silakan Mas. Bulan depan Munas ketiga. Cakep. IKFH ramai bersukaria. Cakep. Jangan lupa pilih nomor 3 demi kemajuan kita bersama. Oke, makasih Mas Cie. Baik, demikian podcast regresif mengenal salah satu calon Dewan Formatur, Mas Cie. Saya berharap Mas dan Mbak semua bisa menonton seluruh podcast regresif dengan topik spesial, yakni mengenal para calon Dewan Formatur. Akhir kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam progresif.